Peradaban Islam yang sekarang kita pegang ini adalah grand design dari Daulah Abbasiyah, dinasti Abbasid. Pada zaman dinasti Abbasid, di situ ada pertarungan beberapa kelompok-kelompok, ada kelompok akidah, kelompok akhlak, kelompok fikih, kelompok ekonom. Dalam persaingannya untuk merapat kepada kekuasaan, itu ternyata para fuqaha, ahli fikih yang menang, merapat kepada kekuasaan, mendominasi. Persoalannya adalah karena saling membutuhkan. Fuqaha perlu kekuasaan, kekuasaan perlu payung hukum. Terjadilah dominasi fuqaha, sehingga kelompok-kelompok ahlu tauhid, ahlu akidah, para ahli ilmu kalam itu dibantai, dipenggal 10.000 korbannya, dibantai semacam itu. Makanya masih mending bocor mulut daripada bocor perut daripada bocor mulut. Dalam sejarahnya itu zindik, kafir, murtad, dan hukumannya bunuh. Tidak sholat bunuh, tidak zakat bunuh, murtad bunuh, berzina bunuh. Ini sadis banget. Tapi itu peradaban yang kita terima karena didesain oleh dinasti Abbasid yang didukung oleh para fuqaha. Jadi Islam yang kita anut ini, yang bertengkar dulu nih, itu Islamnya fuqaha sesungguhnya. Nah, oke, terima kasih. Itu makanya Buya, saya tadi tidak ngambil struktur tadi itu tadi. Karena Buya bisa lihat, saya cuma sekedar untuk menunjukkan satu peradaban yang muncul sekarang di Indonesia, khususnya yang mayoritas Islam, yang 87%. Kenapa kalangan intelektual yang mendayagunakan kekuatan berpikirnya untuk istiqomah pada kolbunya itu tidak dapat penghargaan? Yes. Itu karena tadi dinasti Abbasiyah bermainnya. Tetapi sesungguhnya ketika orang-orang bermain dalam kerangka fuqaha, entah itu fuqaha dengan cara berpikir keislaman kalau dalam istilah saya fuqaha Islamisme. Maaf ya, kalau saya menggunakan fuqaha Islamisme artinya bukan fuqaha dalam perspektif Islam, tapi fuqaha Islamisme misalnya. Seperti bank syariah, seperti reksadana syariah, gitu misalnya, seperti pasar modal syariah, itu fuqaha Islamisme. Dan itu bisa saya sebut siapa ulamanya, posisinya, bahwa mereka adalah Islamisme. Termasuk mereka yang sekarang sudah punya jabatan tinggi yang membenarkan reksadana syariah, itu misalnya. Nah itu gambaran fuqaha Islamisme. Kebayang nggak bahwa sesungguhnya dalam struktur berpikir Islam ketika masuk hakikat dan ma'rifat, itu salah. Itu salahnya sangat mendasar, sehingga akhirnya memang tadi masuk dalam cara berpikir Buya. Dia maaf kalau saya bilang, di sini kemudian umat Islam sesungguhnya bercampur baur antara namanya makhluk, dolin, dan hak. Saya gabung tiga, makhluk, dolin, dan hak bercampur baur dia. Maka tidak dapat ma'rifat, yang adalah tadi konflik. Itu tambahan saya Buya. Maaf ya Buya. Sekali lagi saya lagi belajar nih sama Buya. Ini perlu saya tambahkan lagi. Ini persoalannya hanya pendapat tentang Al-Quran itu, apakah qadim, apa hadis, apakah makhluk atau bukan. Orang Mu'tazilah mengatakan ini makhluk, dicipta oleh Allah. Sedangkan para fuqaha itu mendukungnya bahwa Al-Quran itu kalamullah. Jadi sifatun qadimatun qaimatun bidzatihi, sifat yang qadim yang melekat pada dirinya, pada zatnya. Ini sangat filosofis sekali. Nah, beda pendapat begitu saja, itu kepala mereka dipenggal Mu'tazilah itu. Dan sampai sekarang di kitab-kitab kuningnya, kalau mereka mengatakan qalal Mu'tazilah, itu dalam kutip laknatullah alaihim. Padahal mereka yang berjasa besar membangun peradaban Islam itu. Para saintis dari mereka. Nah, fuqaha ini sendiri kalau saya ingin mengkritisi bahwa mana mungkin orang hamil 4 tahun. Nah itu, mana mungkin anak perempuan dipaksa suka tidak suka dan sah. Mana mungkin seorang lelaki bisa menceraikan suaminya tanpa alasan pun sah. Mana mungkin perempuan itu seluruh tubuhnya adalah aurat, sehingga seorang calon suami pun itu baru boleh melihat kalau sudah ada DP dulu, kepastian mau menikahinya itu, dan dilihat terbatas hanya muka dan telapak tangan.
Perempuan tidak boleh keluar rumah, tidak boleh usaha, tidak boleh naik mobil, tidak boleh naik motor, disimpan di rumah. Apakah seperti itu peradaban yang kita bangun? Saya tidak melihat seperti itu. Nah, makanya demikian, seperti orang berzina dirajam, nggak ada dalam Al-Qur'annya dirajam, itu nggak ada. Alasannya apa? Ada, yaitu asy-syaikhu wasy-syaikhatu idza zanaya fajliduhuma nakalam minallah. Di mana katanya sudah dinasakh, tidak dicantumkan. Dulu disimpan di kamarnya Siti Aisyah, dipatok ayam, jadi ayat itu hilang. Ayatnya hilang tapi hukumnya masih berlaku. Ini bagaimana logika hukumnya? Pasalnya dibuang tapi hukumnya masih berlaku. Nah, ini semacam ini, dan kita biarkan saja semacam itu. Pak Bang Nusi ahli hukum, mana mungkin pasalnya dibuang hukumnya masih berlaku. Ini kan persoalannya. Jadi banyak hal-hal yang perlu kita kritisi, dan saya kira saya ingin mengajak teman-teman, cobalah kita bikin fikih Islam Indonesia khusus lah, kita kira-kira. Sebenarnya sebelum sampai pada fikih Islam ya, mari kita mengambil relasi, misalnya untuk meluruskan pengertian iman dalam perspektif tadi bunyal Islam ala khamsin, dalam pengertian al imanu aqdun biqalbi iqrarun bilisan, sehingga dia rujuk semuanya ke dalam posisi ayat, sehingga kita tidak tersesat. Saya sekali lagi ingin mengatakan pada khususnya pada diri saya dan pada Buya, saya sedih melihat pengetahuan kebanyakan ustadz, ulama ketika mencoba memahami ayat itu lemah dalam metodologi, sehingga mereka sekedar mengambil harfiah lalu mereka masuk ke dalam fuqaha, dalam pengertian seorang ahli hukum. Saya bilang dia nggak ngerti apa itu namanya hukum dalam perspektif itu. Dia tidak tahu apa itu definisi hukum posisinya. Kita katakan kalau kita ambil Al-Maidah, fahkum kalimatnya. Itu kan artinya tegakkan hukum, tapi hukum yang mana? Dan pesuruh katakan hukum Allah, tapi kemudian kalau kau masuk hukum manusia, bagaimana ceritanya? Jadi dalam bahasa yang lain, saya ingin mengajak bahkan Buya Sakur, mari kita benahi dulu. Tadi saya terkejut juga ketika Buya punya pemahaman yang sama tentang asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Ngapain mesti bersaksi? Bersaksi Anda cuma pihak ketiga. Saya terkejut karena saya yang acap kali mengatakan ini beda sekali. Aku bersaksi bahwa tiada Tuhan selain Allah dan aku bersaksi Muhammad adalah utusan Allah. Bersaksi itu pihak ketiga, dia tidak memberi girah, tidak ada semangat untuk menegakkan hakikat, tidak ada semangat untuk menegakkan makrifat. Itu bedanya. Makanya kemudian kita perbaiki dulu. Al imanun aqdun biqalbi iqrarun bilisan, ketemu dengan bunyal Islam ala khamsinnya, ketemu dengan struktur Al-Qur'annya yang tadi hudalinas wa bainat mindal huda wal furqan. 3 struktur tadi ketemunya. Nah, dengan begitu kita akan merasakan bahwa yang namanya perlawanan Islam terhadap dunia yang jongkar balik itu dilakukan dengan 2 hal. Asidau ala kufar, ruhamau bainahum. Gitu Bu ya. Oke, saya sambung lagi. Ketika yang menjadi penguasa itu ahli sunnah, al-sunni, ahli mutazilah ditindas, dibunuh-bunuhin. Tetapi sebaliknya ketika yang jadi raja itu adalah mu'tazilah, sunni dibantai juga. Ya, Imam Syafi'i juga diinterogasi, Imam Hambali disiksa di penjara sampai dia lumpuh, Abu Hanifah mati dalam penjara, diracun. Itu karena persoalan akidah. Nah, oleh karena itu terjadilah pemberontakan masyarakat sekitarnya. Mereka menggugat, Tuan Raja, Anda ini tidak ngerti agama. Sudah urusin politik saja sebagai umaro. Urusan agama, kami yang mengurus sebagai ulama. Oke lah, kita bagi 2 kekuasaan ini. Ada urusan politik dipegang umaro, agama oleh ulama. Jadi apa namanya itu sekulerisme itu sudah mulai muncul dalam Daulah Abbasiyah. Maka ada 2 kekuatan, namanya umaro dan ulama. Raja-raja itu nggak ngerti agama kok, yang ngerti kan ulama. Makanya urusan agama, sholat, ibadah itu urusan ulama. Masalah perang, masalah pajak segala macam. Akan tetapi tetap saja umaro yang diberi kuasaan yang bebas dalam politik masih juga mengintervensi ajaran agama yang kira-kira mengganggu kekuasaan. Sehingga di dalam kitab fikih itu tidak ada bab infak, nggak ada.
Padahal setiap lembar Al-Quran wa mimma rozaqnahum yunfiqun. Tidak bab infak. Kenapa? Karena infak ini sama dengan RAPBN. Nanti harus dialokasikan. Raja nggak mau alokasi. Itu kami yang ngatur sendiri. Tapi kamu jangan membahas infak. Nanti aku tidak punya kekuasaan lagi. Sejauh mana Umar itu tetap mengintervensi para ulama dari sejak zaman dahulu dan sampai sekarang juga. Terima kasih. Luar biasa.